Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 dari Politeknik Energi dan Mineral Akademi Sepu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat skema DCS menggunakan Yokogawa Centum VP dengan bantuan software dari Oracle. Nah, karena di sini saya sudah membuat, saya akan memberitahukan langkah-langkah cara membuat. Kemudian nih dari sini kita sudah masuk ke Oracle. Karena kita menggunakan versi Windows yang lebih tinggi dari Windows XP, maka kita perlu menggunakan Oracle untuk bisa beralih ke Windows XP. Nah, dari sini kita klik New, kemudian kita create name, langsung create name saja. Saya menggunakan nama saya Andre, dan kemudian saya pilih Windows XP yang 32 bit karena dari instalannya saya memilih yang 32 bit. Nah, jika sudah, langsung saja oke. Nah, untuk memory size saya menggunakan ukuran di atas 1200 untuk memperlancar proses dari pembuatan skema tersebut. Kemudian untuk pengesahan menggunakan disk dalam Oracle-nya sendiri. Kemudian karena saya sudah membuat, saya menambahkan datasheet yang sudah saya buat. Nah, oke, sudah, kita tunggu. Nah, ini saya membuat skema pada kolom, yaitu tentang cascade dari kontrol temperatur dengan flow. Nah, di sini akan menggunakan dua pengendalian, yaitu flow sama transmitter, sehingga di cascade. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke system view ya tadi ya. Setelah di system view kita bisa melihat tampilan ini jika sudah membuat. Sebelum nanti tampilannya seperti biasa. Nah, langsung kita klik file, new project. Nah, langsung ke system view, klik kanan, create new project. Nah, ini untuk memberi nama pada project yang akan kita bikin. Ini seperti user, version, dan kontennya. Nah, ini untuk create new project, pemberian nama, dan ini untuk pengalokasian dari lokasi penyimpanan. Kita pilih lokasinya di mana, kemudian konten. Oke, karena saya sudah bikin, langsung saja setelah di oke tadi, kita langsung lanjut ke FCS-nya. Dari FCS kita klik kanan, create new, kemudian FCS. Nah, untuk di FCS ini kita ganti tipenya dengan AFV 10D karena ini menyesuaikan dengan Centum VP Yokogawa yang ada di laboratorium dari PM Akademi Gas tersendiri. Kemudian setelah itu kita menggunakan default saja. Nah, setelah di oke, kita bikin yang his. Nah, untuk yang his sama kita gunakan yang default saja. Oke, setelah kita menggunakan yang default, langsung kita oke. Karena saya sudah bikin, saya cancel, dan langsung kita menuju ke IOM atau IOM nya. Kita akan membuat output dulu. Nah, di sini outputnya menggunakan flow, FT, dan TT. Kita masukkan dari outputnya dulu. Setelah ini kita langsung klik IOM, klik new, kita ke CK. Untuk di sini kita setting untuk create new lagi, kita masuk ke IOM. Nah, di sini setting
Kemudian langsung kita oke. Nah, jika sudah, lagi kita bikin lagi untuk yang selanjutnya. Ini untuk yang karena kita menggunakan cascade, jadi kita bikin lagi. Nah, ya sudah, kita oke lagi. Kemudian kita masukkan untuk pertama. Nah, yang pertama kita tuliskan, kita menggunakan temperature transmitter dan flow transmitter dari untuk service command yang akan kita gunakan nanti. Kemudian untuk field tag name itu kita menggunakan TT9 dan FT7. Nah, ini untuk labelnya persen-persen. Untuk TT menggunakan persen-persen TT9 dan persen-persen FT7. Kemudian yang bawah menggunakan flow valve. Ini untuk yang aksi kontrolnya tadi, aksi final control element menggunakan flow valve. Service command-nya, kemudian untuk field tag name-nya FV7. Kemudian untuk labelnya persen-persen FV7. Nah, setelah selesai, setelah kita pastikan ini sudah benar, langsung kita save terlebih dahulu. Jika sudah, langsung kita cek apakah ini memiliki error 0. Jika sudah memiliki error 0 dan warningnya juga 0, langsung kita ke function block. Function block kita klik yang, lalu kita buat skema pengendaliannya, skema PID. Nah, kita pilih untuk yang ini, kemudian controller kita pilih, kemudian kita oke. Cuman karena saya sudah membuat, saya ini langsung kita tuliskan TIC 9 dan FIC 7. Kemudian ini untuk selanjutnya kita untuk link block kita pilih persen-persen TT9, persen-persen FT7 dan persen-persen FV7 seperti yang tadi kita buat. Kemudian sudah kita sambungkan menggunakan align. Jika sudah tersambung, lalu kita bisa lakukan, kita atur in set dan lain-lain sesuai apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Karena saya menggunakan cascade, jadi saya menggunakan TIC dan FIC. Kemudian kita save, dan jika sudah ready atau terdapat error bernilai 0, maka kita bisa melanjutkan. Kemudian setelah kita save, kita klik X, kemudian kita lanjut. Nah, setelah selesai di FCS, kita langsung masuk ke langkah selanjutnya. Kita masuk ke kemudian Windows, kita klik untuk di sini. Nah, di sini kita akan menentukan. Nah, untuk TIC dan FIC yang kita gunakan nantinya seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat ini pada gambar, kita langsung klik aja. Karena saya sudah bikin, langsung kita ke property page untuk memberi tag name pada TIC dan FIC ya. Jika sudah, karena saya sudah membuatnya, langsung saja kita close dan forget to save dulu. Setelah itu langsung kita close. Oke, setelah sudah, kita langsung untuk ke gambarnya kita klik yang GR0001. Nah, di sini akan tertampil seperti ini. Di awalnya akan terdapat blank atau lembar yang kosong gitu. Jika sudah, kita klik ke view untuk menampilkan fungsi-fungsi untuk pembuatan dari skemanya.
Nah, di sini ada beberapa skema berupa tangki, pipa, dan beberapa indikator kontrol serta indikator yang lainnya. Nah, di sini ada untuk pipe-nya atau pipanya, kemudian ada control valve atau final control elemennya, dan juga ada pompa dan lain-lain. Tergantung seperti apa skema yang kita buat. Kita bisa memilihnya di sini. Kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di area Stresiel. Dan untuk yang ini kita menggunakan data karakter. Nah, data karakter ini kita fungsikan untuk menampilkan atau mengikutkan nilai yang telah kita inputkan ke prosesnya nanti. Nah, ini kita klik. Nah, untuk lalu kita properties, lalu kita masuk ke data link kita berikan value berupa tic-9.mv. Nah, itu untuk memberikan value pada rancangan kita. Kemudian jika sudah, ini juga ada FIC dan yang lain-lain. Dan jika sudah kita save lalu kita close. Kemudian jika sudah, kita akan membentuk konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kita langsung masuk saja ke sini, lalu kita ke properties, kita berikan formatnya, kemudian menggunakan sampling periode 1 second atau 1 detik. Kemudian setelah selesai kita klik kiri 2 kali untuk membuka tampilan pada konfigurasi yang akan kita masukkan. Oh iya, ini untuk yang saya gunakan, Anda menggunakan Windows 10. Jadi untuk masalah dari komputernya masing-masing atau laptop masing-masing, teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, ini sudah masuk ke konfigurasinya. Jika sudah, kita tuliskan seperti ini. Kita menggunakan flow dan temperatur, maka kita menuliskan FIC 9.sv, MV, dan PV. SV sebagai set point dan MV sebagai, kemudian ada proses variabel, dan kemudian ada PIC 7 set point dan manipulate variable dan proses value. Kemudian jika sudah, kita lanjutkan ke FCS-nya. Di sini jika sudah, kita klik kanan, kita masuk ke FCS, kita lakukan test function. Nah, akan tertampil seperti ini. Jadi apa yang teman-teman sudah rancang tadi di stereo area tertampil seperti ini. Kemudian kita lakukan ini di kemudian langsung kita lanjutkan to terminal, langsung kita klik untuk yang DR001. Nah, ini ada FIC dan TIC. Kita berikan like time-nya 2 untuk FIC, dan untuk TIC-nya kita berikan like 10. Jika sudah, langsung kita download, kita OK. Jika udah tertulis complete downloading, wiring, langsung kita lanjutkan. Kemudian pastikan statusnya on. Nah, jika sudah, langsung kita close. Kemudian kita mulai, ini untuk parameter kontrolnya, ini untuk gambarnya kita close, kita mulai dari awal. Jadi untuk selanjutnya kita panggil satu-satu untuk gambar dan yang lain-lain. Untuk memanggil kontrolnya kita klik CG00001, kemudian ini untuk kontrolnya. Nah, untuk gambarnya kita klik DR00001.
Nah, jika sudah, nah tertampil seperti ini. Kemudian untuk memanggil parameternya, kita call satu-satu. Nah, untuk TIC kita tuliskan TIC strip 07 strip 7. Oh, mohon maaf. Untuk TIC strip 9. Nah, seperti ini parameternya. Kita taruh ke samping untuk mempermudah kampusnya. Kemudian kita lanjutkan untuk FIC 7. Jika sudah, langsung kita call. Ini untuk memanggil fungsinya. Udah kita pindahkan. Kemudian nanti di awal untuk melakukan tes fungsinya ini biasanya masih manual. Kemudian kita ubah menjadi auto dulu. Caranya dengan kita klik. Nah, untuk selanjutnya kita klik. Nah, ini untuk yang tengah ini menjadikan auto. Jika sudah, langsung kita oke. Untuk SV kita tuliskan, kita berikan data, kemudian enter. Nah, ini akan naik sendiri. Ini akan menyesuaikan sendiri di pada berapa untuk angka yang kita masukkan. Dari parameter ini akan menuju pada set point yang telah kita tentukan. Kita tuning juga. Nah, akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk mempermudah penglihatan, memperlancar dari prosesnya. Nah, sudah mulai keluar grafiknya. Nah, di sini untuk sinyal MV dan PV-nya akan mengikuti pada set point. Untuk set point-nya tadi sudah saya tuliskan, saya menggunakan set point 60. Lama-lama PV dan MV akan menuju pada set point mendekati 60. Nah, untuk grafiknya sudah terlihat seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, kita untuk melakukan fungsi alarm atau fungsi untuk keamanannya, kita menggunakan HH dan LL. Untuk HH kita berarti menggunakan fungsi alarm untuk capaian maksimum. Untuk HH saya set pada 65 dan low-nya saya set pada 50. Oke. Untuk masih 50 item. Oke. Sebentar. Kita mulai masukkan datanya. Ini untuk sudah. Dia ini untuk FIC-nya. Untuk TIC dan FIC saya gunakan HH dan LL yang sama. Jadi untuk HH-nya menggunakan pada poin 65 dan LL-nya pada poin 50. Sebentar. Untuk yang FIC juga diperlakukan sama, HH 65 dan LL-nya 50. Oke, bentar. Langsung jika kita ingin mencoba mengatas, kita akan mengubahnya menjadi manual untuk supaya MV-nya bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita langsung set data 70. Nah, untuk di TIC sebelah kiri dia akan mulai merangkak naik ya, untuk akan mendekati pada, nah ini untuk setelah dia mendekati HH akan merubah warnanya menjadi merah. Ini untuk yang FIC belum
enter, tulis HH 65. Oke, nah dia akan juga ikut merah karena memiliki set point atau HH-nya pada 65. Kemudian untuk yang LL-nya 50, kita lakukan percobaan uji coba untuk mengetes untuk HH dan LL-nya. Nah, kita kembalikan lagi, kita turunkan untuk melihat kehijauannya. Ini untuk di bawah dari LL-nya. Ini akan menjadi akan terdapat alarm atau indikator bahwa dia mendekati batas atas HH dan LL-nya. Jika sudah, kita balikan lagi ke auto. Nah, kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, jika sudah, kita akan membuat switch. Nah, untuk caranya akan saya jelaskan lagi. Nah, selanjutnya untuk membuat switch, kita langsung klik pada switch, kemudian lanjut kita ke pemberian. Kita menggunakan SW600 sesuai yang ada pada modul. Kita beri tag name SW600, kemudian untuk tag command-nya start switch, terus untuk tag name SW602 menggunakan tag command switch, kemudian untuk SW603 kosong, dan untuk SW604 kita beri tag name start. Jika sudah, kita save. Setelah kita save, langsung kita close. Nah, jika sudah, kita langsung ke message, klik ke yang 003. Nah, jika tertampil seperti ini, langsung kita berikan message Queen Finish. Nah, untuk pemberian warnanya kita beri color red, dan untuk relatednya kita beri 0003. Jika sudah, kita save lalu close, kemudian ke function block. Nah, di function block kita cari DR0003 untuk memberikan ini penggambaran. Kemudian kita masuk ke insert. Nah, langsung kita beri sequence table ST16, kita klik OK, nanti dia akan keluar sendiri. Kemudian kita cari yang TM. Nah, untuk TM langsung saja kita tuliskan pada insert. Kita tulis TM, kita OK, nanti dia akan keluar. Nah, di sini. Kemudian untuk yang ketiga juga kita tinggal klik CT3. Nah, langsung kita OK saja. Nah, untuk saya kan sudah membuat. Kemudian pada kita berikan wiring. Kemudian pada ST16 kita klik. Nah, di sini kita masukkan detail pada edit. Nah, kita edit di sini. Kita pastikan sesuai apa yang kita inginkan untuk SW600.pv, kemudian 602 dan TM301, kemudian ada CT301, kita berikan setup. Nah, untuk ini kita berprinsip pada seperti gerbang logika. Jika Y dia berarti on, kemudian jika N dia berarti off, seperti itu. Nah, untuk yang bawah juga kita berikan TM sama seperti ini. Dan untuk .x dan pastikan data on. Yang untuk yang CT off, seperti itu. Lalu lanjutkan seperti apa yang ada pada modul. Jika sudah, kita save lalu kita close. Kita save lagi. Nah, jika sudah, kita langsung buat gambarnya di his. Nah, di his kita klik Windows, langsung kita klik new
new pada Windows. Nah, jika sudah kita berikan ini untuk ini, kemudian kita beri tag name Windows, kita berikan. Ya sudah, langsung kita masuk ke tadi kita. Nah, ini untuk tampilannya, ini untuk yang atas seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Tuh, loh, seperti ST, CT, ETM dan CT. Kemudian kita close, kita save, kemudian kita close, lalu kita melakukan tes. Nah, ini untuk test functionnya dari switchnya. Kita ulangi lagi. Untuk memanggil perintahnya kita menggunakan CG0003. Jika sudah kita call, nah seperti ini tampilan switch pada Windows-nya. Ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan di sini. Nah, ini untuk sedikit kita oke. Nah, di sini akan ya seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi untuk cara pembuatan DCS skema pada Centum VP Yokogawa dengan menggunakan aplikasi software Oracle. Mungkin demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.